ketemu lagi dengan konten saya kali ini. Konten kali ini saya akan podcast ya guys. Podcast itu kita akan bertanya-tanya. Kebetulan saya ada membawa seorang, sebenarnya sih dibilang sparring tanding sparring latihan. Iya, dibilang teman juga. Iya, dibilang sekarang udah mulai merambah nih guys ke dunia YouTuber. Jadi saya juga bisa dibilang ini senior saya di dunia YouTuber. Mohon maaf nih kok ada sayuran. Waduh, ada sayur. Baru makan habis itu. Ya, ini adalah Rihi Bram ya guys. Rihi Bram. Sebelumnya saya perkenalan singkat dulu. Rihi Bram ini bisa dibilang multi talented guys. Nah, apa aja dikerjain? Gali sumur juga bisa kan? Tapi perkenalan saya sama Korik itu sebenarnya agak enakin gitu. Menyakitkan banget. Karena ketika gua tanding pertama gua langsung di-cut. Katanya muka gua nggak SND. Terus yang mukanya sebab kadang-kadang ngeselin guys gitu. Jadi saya kalau tanding tuh kadang-kadang nggak muka juga. Kalau mukanya nyenengin saya masukin. Kalau mukanya kayaknya nggak enak udah saya coret aja. Nggak lah guys, bercanda. Oke guys, ya di sini kita baik ya guys. Di sini Rihi Bram. Rihi Bram ini seorang atlet guys. Benar. Atlet. Dia dulu pernah ikut di kejuaraan nasional. Terus juga di kejuaraan nasional dia sempat di Bali ya, itu ada kejuaraan IFBB Pro ya, IFBB Pro dia sempat menjadi juara. Dan yang luar biasanya guys, dia sempat mewakili Indonesia untuk IFBB Pro, untuk mewakili Indonesia guys. Indonesia. Nah terus juga di sini juga Rihi Bram ini juga seperti saya bilang multi talented ya guys. Satu lagi yang belum sebutin. Apa nih? Gini-gini gua masih prapon. Prapon guys. Prapon itu suatu ajang bisa dibilang guys ya. PON itu ajang yang tertinggi untuk atlet binaraga di Indonesia. Itu bisa dibilang suatu kebanggaan yang paling tinggi lah prestisnya gitu. Nah jadi apabila udah kita masuk PON, terdahulu yang Prapon itu udah merupakan bukan orang sembarangan lah guys gitu. Oke, ya kita balik lagi guys. Sekarang Rihi Bram juga udah seorang YouTuber ya, mungkin nanti bisa di follow juga. YouTube-nya apa? Rihi Bram. Rihi Bram. YouTube-nya Rihi Bram kita bilang yang pasti sih followernya udah jauh di atas saya. Metroseksual. Metroseksual apa heteroseksual? Metroseksual. Jangan sampai kebalik tuh saya. Kalau heteroseksual tuh lain tuh guys. Heteroseksual tuh cewek bisa, cowok bisa guys. Oke guys, ya ini kita Yang paling penting jangan lupa dulu di subscribe channel Ricky Daud ya. Di subscribe channel saya Ricky Daud supaya nanti semangat bikin konten-konten betul selanjutnya. untuk kedepannya juga saya bisa lebih berkreatif, bisa semangat bikin konten, bisa mengedukasi karena di sini prinsipnya kita melakukan podcast ini bukan untuk mengajari guys, bukan untuk mengajari atau lebih tahu lah kita, tapi di sini kita hanya sekedar sharing aja. Sharing untuk apa yang kita pengalaman Rihi Bram di dunia fitness ini seperti apa. Mudah-mudahan kalau kita ada salah ya bisa dibenarkan di kolom komen, atau kalian apabila ada masukan atau ada pertanyaan bisa juga di kolom komen gitu. Kolom komen misal nanya, Rihi Bram itu udah punya pacar belum? Nah itu juga bisa gitu. Ya jawabannya sih ya pasti udah 10 tahun jomblo ya guys. Oke, jangan lupa diklik juga nih tombol loncengnya nih. Betul. Biar kalian juga nggak ketinggalan nih mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru dari Ricky Daud. Jadi update terus guys karena hampir tiap hari pasti saya akan membuat konten-konten, entah itu konten yang bersifat dunia gym atau yang bersifat di luar dunia gym atau bersifat kontroversi di dunia gym kayak gimana? Wah, kontroversi. Yang namanya kontroversi pasti berbau-bau abu-abu ya. Abu-abu guys. Oke guys. Nonton video sampai habis. Nonton video jangan dipotong ya guys ya. Oke. Nah, sekarang gini loh guys, saya memanggil Rihi Bram ini ada alasan khusus guys. Alasan khususnya apa? Karena saya melihat Rihi Bram ini mewakili generasi binaraga itu kan banyak. Kalau saya bisa dibilang generasi dibilang tua juga enggak guys. Di zaman saya masih BlackBerry, belum pakai yang Nokia guys. Bukan yang cuma ular doang guys, enggak. Zaman saya udah BlackBerry. Tapi Rihi Bram ini saya panggil, dia merupakan suatu binaraga yang bisa dibilang awal tahun 2000-an lah. Udah milenial. Nah, di zaman milenial ini kan banyak tuh guys pertanyaan-pertanyaan seputar pertanyaan dasar lah guys. Kita nggak usah pertanyaan yang ribet-ribet atau gimana. Pertanyaan dasar seputar dunia fitness. Nah, guys pasti penasaran kan? Pertanyaan apa aja sih guys? Nah,
ini saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang umum yang orang sering WA ke saya, DM ke saya di Instagram, di YouTube. Pak Riki, kalau saya nge-gym gini, seperti apa sih? Nah, ini kalau saya menjelaskan sendiri kan saya nggak enak. Saya mesti ada istilahnya orang kedua lah. Nah, ini saya mengundang Ricky Brown karena saya menganggap ini mewakili generasi muda. Jangan nanti disangkanya, Pak Riki mah enak, udah 20 tahun nge-gym gini, ototnya udah jadi ya. Di sini saya membawa, bisa dibilang pemula, tapi prestasi bukan sotoy gitu. Nah, tapi prestasinya sudah oke lah, oke. Nah, pertanyaan yang pertama di Bram, ya. Kira-kira Bram, banyak yang nanya nih guys, kebutuhan protein, karena orang fitness tuh pasti nomor satu protein. Terus kalau bisa jangan makan nasi, kalau bisa puasa. Kalau puasa itu mah di bulan Ramadan guys, gitu ya. Yang cuma setahun sekali. Kalau kita yang namanya jaga makan itu bukan nggak makan guys. Nah, tapi kita menjaga asupan makanan yang kita makan. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bram, kira-kira untuk kebutuhan protein untuk orang yang biasa normal ya, bukan berarti lo abnormal ya. Tentang normal bukan berarti dia gila guys, tapi yang normal. Terus orang yang istilahnya suka nge-gym lah, atau suka fitness pemula bisa, atau yang suka akustik kan sekarang banyak guys yang bermain sepeda lah, yang tiba-tiba jadi pelari musiman lah, bukan mangga doang guys yang musiman, pelari juga. Ada naik sepeda nggak boleh digas. Guys, bilang sama saya dari Jakarta ke Bogor bolak-balik, hebat sekali, totalnya digas. Iya, pas digas, aduh. Pantesan powerbanknya di tas semua banyak, powerbanknya 10 biji powerbanknya guys. Enggak itu intermezzo aja guys, oke guys. Nah sekarang kita masuk lagi ke ini. Bram, dari pengalaman kamu ya, untuk yang lomba segala macam, kira-kira untuk kebutuhan protein itu untuk misal orang normal, terus orang yang suka olahraga, dan orang yang bisa disebut atlet lah, itu berapa sih? Kalau menurut gue ya, tapi nggak tahu menurut kalian semua kayak gimana, nanti tinggal ditulis kolom ya, aja. Betul, kan seperti yang saya bilang di sini kita hanya sharing. Bukan berarti kita paling expert, profesor, enggak gitu. Ini hanya pengalaman aja guys. Kalau menurut gue itu untuk orang awam ya. Orang awam itu 2 gram dikali berat badannya berapa? 2 gram kali berat badan. Ya. Itu per gram ya guys ya. Ya, contoh misalnya berat lu 60 kilo nih. Itu udah kali 2. Kali 2 berarti yang dibutuhin proteinnya sehari 120 gram. 120 gram. Ya, kalau satu dada ayamnya itu sehari guys. Ya. Di garis bawahi, bukan sekali makan. Ya. Sehari, oke? Ya. Dan kalau misalnya 100 gram dada ayamnya 22 gram protein, betul. Tinggal dikaliin aja butuh berapa protein yang harus lu butuh berapa kilo ayam yang harus lu beli gitu. Kalau yang setahu saya protein ayam itu kalau dada guys ya, dada itu betul per 100 gram itu sekitar 20 graman ya. Jadi kalian hitung aja secara awam aja, kalau sampai kalkulator ya kita buat ya secara kasar aja guys. Nah itu untuk normal 2 kali berat badan. Nah kalau untuk yang fitness pemula ya, atau yang suka fitness yang suka olahraga lah. Yang suka olahraga itu kalau misalnya protein 4 gram dikali berat badan. 4 gram? Iya. Berarti 4 kali berat badannya. Iya. Dan kalau misalnya untuk yang binaraga 5 sampai 6 dikali berat badan gitu. Jadi kayak gua nih contoh bisa makan sekilo sama dada ayam. Sekilo. Ya, belum gue segala macam. Wah, berarti kalau lu belanja tuh ayam udah pada habis. Makanya kayak biar pekerja miskin Pak gitu. Orangnya kasih makan terus gitu. Tapi kalau gua mau ngomong lupa. Jangan lupa dicukupin juga kebutuhan serat, karbonya juga, serat, buah-buahan gitu. Dan yang paling penting dalam diet itu kan nahan lapar ya. Jadi mengubah pola makan yang tadinya karbonya banyak, proteinnya sedikit, diganti proteinnya banyak, diubah guys. Diubah proteinnya banyak, karena kalau orang Indonesia gini Pak,
udah karbo tambah lemak. Betul, udah Ini pakai makan nasi, bakso pakai nasi. udah gitu. makan nasi, Iya. ditanya lauknya apa? Bakmi. Iya. Itu bukan lauk, guys. Itu sama-sama karbo. Jadi udah makan nasi, lauknya Indomie. Iya. Lah, itu mah bukan lauk. Yang namanya lauk itu yang ada seratnya, ada proteinnya, itu lauk, guys. Benar. Nah, terus juga ya seperti yang saudara Bram bilang ya, berarti kebutuhan protein itu sebenarnya kalau saya mau menambahkan, kalian nggak usah takut makan protein sebanyak-banyaknya, karena protein itu apabila tidak terpakai di dalam tubuh kita, guys, itu dia akan kebuang secara natural. Beda halnya dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat, kalau kita mau makan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita berlebihan, itu mereka akan menyimpan menjadi lemak. Mantap. Nah, jadi seperti yang saya mau menambahkan ke saudara Bram, jadi diet itu bukan berarti nggak makan, guys. Makan. Seperti saya bilang, kalau nggak makan itu orang puasa. Iya. Orang puasa itu mau cari wangsit, Iya. bukan mau cari badan gede. Bisa jadi karena kere juga. Puasa. Lu Pengalaman, Pak, jangan pengalaman. ngomongin pengalaman. Ini jangan jadi kayak acara Bunda. Ya, guys. Oke, itu untuk yang pertanyaan yang pertama, guys. Iya, benar. Saya rasa itu udah cukup jelas ya. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, guys. Sekarang ada pertanyaan yang kedua nih, Bram. Yang sering ditanyakan. Perbedaan banyak nih. Produk-produk susu, saya nggak menyebutkan produk-produknya. Itu ada golongan-golongannya. Itu ada yang bilang, lu ini kurus nih, lu makan gainer. Wah, lu kayaknya udah lumayan nih, lu pakainya whey aja. Atau ada yang bilang, wah, gua mau persiapan lomba. Atau lu kegemukan, lu mesti pakainya isolate. Sebenarnya itu susu itu golongannya itu berdasarkan apa dan fungsinya untuk apa, dan orang-orang seperti apa sih yang harus minum susu itu berdasarkan golongan-golongan itu, bro? Sebenarnya di balik lagi goals fitnessnya orang itu masing-masing kok. Jadi Iya. kalau misalnya kita goal fitness Ya, berarti dia memola dong ya? itu goal. Oh, kirain gol gitu. Terus Itu gede padahal. Jadi goals kalau gainer itu jangan salah kaprah, gue mau atlet tapi pengen gainer, jangan juga, itu terlalu bodoh namanya. Oh, kan. gitu. Jadi gainer itu biasanya kalau untuk ini bicara balik ke pemula yang belum tahu suplemen ya. Betul. Gainer itu biasanya untuk orang yang ingin naikin berat badan. Jadi kalau badan lu kurus susah buat naik, diganti pakai gainer. Tapi jangan lupa tetap dimakan juga real foodnya gitu. Jangan lu tiap hari minum gainer. Betul. Harus seimbang, serat, real food sama suplementasi. Ingat, suplementasi cuma pelengkap dari kebutuhan Dari makanan pokok kita, guys. Ya, makan pokok kita. Terus kalau misalnya buat Whey, itu kalau gue pribadi itu buat maintenance atau lagi lean bulking. lean bulking. Iya. Jadi di tengah-tengah lah, guys. Di tengah-tengah Di tengah-tengah, whey guys. konsentrat ya. Whey. Bedanya kalau lean bulking ya gue balikin lagi nih, kalau gue minum whey lagi bulking berarti makronutrisi gua, daily intake gua harus gua naikin lagi gitu. Contoh dada ayam bisa gua naikin atau masih gua naikin. Oh. Gitu. Tapi kalau lagi maintenance itu biasa aja, Standar ya? standar aja. Oke. Dan kalau misalnya isolate itu untuk orang yang gemuk pengen kurus, kalau saya tuh awal pakai isolate, Pak. Oh, gitu. Gitu, karena dia kadar gulanya dan penyerapannya lebih cepat. Dan karbohidratnya juga relatif lebih rendah ya. Lebih rendah gitu. Dan kalau gue pribadi pakai isolate, dia sebulan mau tanding itu gue pakai isolate, Pak. Sebulan mau tanding. Ya, Nah, kalau 3 bulan mungkin bangkrut, guys, karena mahal, guys. mahal, Pak. Enggak lah, guys. Itu besok. Guys, jadi Terus intinya satu lagi, gimana? jangan bilang, Bang, gue pakai merek ini, pakai merek itu, pakai merek ini, cocok apa enggak, bagus apa enggak. Semua protein sama. Contoh lu beli TV, gue Samsung, gue beli TV LG, sama gue gunanya. Sama-sama nonton TV. Iya, beda brand doang kan. Ya yang masa kalian beli merek Ya, yang A, sesuai. terus Ya. cuma bisa nontonnya Lenong doang. Ya. Yang merek B cuma bisa nontonnya. Benar. Enggak, semua sama-sama, guys. Jadi disesuaikan dengan budget kalian gitu, Oke. budget kalian masing-masing gitu, dan brand yang kalian percayakan gitu. Oke. Ya, guys, berarti kalau saya Kalau mau menurut Korki gimana? ya, kalau saya rangkum ya dari omongan si Bram ya, berarti itu susu itu golongan umumnya itu akan ada gainer, whey, sama isolate. Kalau gainer itu memang dia secara komposisi proteinnya itu lebih rendah. Kalian melihat lebih rendahnya itu kalian harus melihat per scoopnya, guys. Jangan kalian lihat di gainer, wah ini gainer lebih tinggi kok, 40 gram. Nah, Iya. 40 gram tuh per scoopnya berapa, per servingnya. Dilihat juga dari karbonya itu
berapa Betul. gitu. Biasanya Nah, karbonya lebih tinggi. biasanya gainer itu diperuntukkan untuk orang yang untuk menambah massa otot karena karbohidratnya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan whey dan isolate. Oke guys? Jadi Nah, kalau weight nggak bisa buat naikin massa otot. bisa juga. Balik seperti kata Bram kan yang main bola itu, guys, gol. Balik ke golnya dan balik kita namanya tubuh manusia itu banyak bermacam-macam metabolismenya itu berbeda-beda guys. Nah, untuk yang whey itu bisa dibilang tengah-tengahnya. Dia bisa untuk menaikkan massa otot tapi tidak se ekstrim gainer. Tapi bisa untuk cutting juga, tapi tidak se-len atau serendah karbohidrat nol seperti isolate. Nah, jadi dia di tengah-tengah. Misalnya dia mau naikin berat badan nih, tapi Nggak mau terlalu kurus, nggak mau terlalu gemuk. enggak, genetik badan dia itu cepat gemuk. Nah, Itu bisa pakai whey, jangan bisa pakai whey, betul. Karena terlalu basah nanti yang ada Nah. massa ototnya malah lebih banyak massa ototnya kadar lemaknya daripada massa ototnya. Betul. Nah, jadi itu yang whey guys. Jadi yang ketiga, isolate itu bisa dibilang isolate itu yang paling murni, protein paling murni. Dia secara per servingnya itu berbanding dengan kandungan proteinnya itu proteinnya paling tinggi. Nah, Ya. karena itu kalau untuk diperuntukkan untuk orang yang masa kontes yang mereka memerlukan length ototnya lebih bagus, detail ototnya lebih bagus, itu pemakaian isolate sangat-sangat dianjurkan. Nah, jadi seperti kalian bilang, susu itu semua sama-sama mengandung protein. Bedanya susu yang satu dengan susu yang lain, kandungan proteinnya itu berbeda, kandungan karbohidratnya itu berbeda, tergantung daripada goal kalian. Goal kalian ingin menambah massa otot, atau goal kalian hanya untuk memaintain, atau goal kalian untuk persiapan lomba menjadi lebih kering, atau kalian ingin menjadi kurus. Nah, itulah mungkin intinya yang perbedaan antara gainer, whey, dan isolate guys. Oke, kira-kira kalau kalian kurang paham atau apa, Tulis di kolom komentar lagi. tulis di kolom komentar. Pasti nanti kita akan jawab, entah itu lewat DM langsung Atau dibikin kontennya langsung. atau dibikin kontennya lagi gitu. Iya. Oke guys. Nah, sekarang selanjutnya Bram, ini masih seputar gym nih Bram. Ya. Apa sih perbedaannya antara protein susu dengan protein amino gitu? Kadang orang kok gue udah minum susu nih, Butuh minum amino kan? terus gue minum amino lagi, kira-kira butuh nggak guys? Gitu. Nah, ini langsung kita tanya aja, kira-kira itu butuh apa enggak dan perbedaannya apa sih gitu guys? Dan kalau menurut gue pribadi ya, balik lagi goals. Kalau gue lagi nggak tanding nggak apa, gue amino nggak gue makan. Karena orang zaman dulu tuh mau gede bilangnya pakai amino, mau gede bilang pakai amino. Sebenarnya enggak, lu mau gede dari latihan sama suplementasi dan real foodnya juga dibalikin. Guys, real food yang di sini yang dimaksud si Bram ini adalah makanan murni, yaitu dada ayam, sapi yang kita olah secara natural. Benar. Nah, itu yang dinamakan real food. Real food. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya itu whey, kalau saya Ya. whey atau daun susu dan amino itu sama-sama sumber protein. Tapi beda penyajiannya. penyajiannya. Kalau whey itu dalam bentuk susu yang biasanya kita minum, tapi terkadang kan ada orang, gue nggak mau minum susu, Rick, gue terkadang laktosa gue tinggi, terus gue malas bikin segala macam, orang lebih suka tablet, tinggal minum. Tapi ada juga guys, orang yang kalau minum tablet bisa nyangkut, ya kan bisa nyangkut lah, bisa apa, nah terkadang ada. Nah jadi kalau saya lihat, itu sama-sama sumber protein, tergantung kalian lebih sukanya dalam bentuk apa. Benar. Gitu. Dan kalau gue ya ketika gue mau tanding, gue minum baru makan konsumsi amino. Kenapa? Karena gue udah gak bisa ngambil protein yang suplementasi dari air. Biasanya cuma seminggu buat mau tanding aja. Ya itu dalam tanda kutip untuk persiapan kontes. Dan kalau zaman dulu ada orang yang nggak cocok sama laktosa, nah itu bisa diganti sama amino. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang ada susu yang gluten free gitu kan. Nah, sekarang kan udah banyak dimodifikasi lagi nih suplemennya. Terus juga susu juga itu ada yang logikanya low laktosa atau dia bisa bikin dari susu kedelai. Itu ada juga guys. Jadi menurut kita itu sebenarnya mau dalam bentuk susu, dalam bentuk amino itu tergantung kalian lebih prefernya kemana. Lebih cocoknya kemana gitu. Dan yang kedua juga kalian di sini itu sama-sama sumber protein. Nah, tapi jangan lupa tetap
mesti yang real foodnya itu mesti di nomor satu Iya. kan. Jangan kalian balik. Protein, karbo, fat harus diperhitungkan juga. Betul. Oke guys, sampai sini kalau kalian sudah paham ya. Seperti biasa kalau nggak itu tinggal komen aja guys. Sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload hampir tiap hari. Terima kasih guys, thank you.